Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta telah melakukan pengambilan plasma darah dari perwira secapa AD Bandung, Jawa Barat yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Plasma darah tersebut dapat membentuk dan memperkuat antibodi pasien COVID-19 dengan metode plasma konvalesen. Upaya ini dilakukan untuk membantu pasien COVID-19 yang kini masih dalam proses perawatan intensif. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa turut membantu upaya ini dengan menambah jumlah alat unit transfusi darah. Peningkatan alat tersebut diharapkan dapat menambah kemampuan RSPAD Gatot Subroto baik secara kapasitas maupun operasional donor darah. Lalu seperti apa proses pengambilan plasma darah? Apakah plasma darah bisa membantu menyembuhkan pasien positif COVID-19? Ikuti terus kabar siang di lokasi hari ini. Anda menyaksikan kabar siang di lokasi pemirsa. Saat ini berbagai pengobatan sedang dikembangkan untuk pengobatan virus corona atau COVID-19. Kita sudah dengar bersama bahwa ada beberapa vaksin yang akhirnya saat ini sudah diuji klinis di Bandung, yaitu Sinovac, lalu juga beberapa regimen obat dari BNN, UNER, dan juga BNPB. Dan ada juga metode tambahan untuk pengobatan COVID-19, yaitu plasma konvalesen. Nah, ini juga menarik karena ada beberapa pasien yang juga akhirnya sembuh setelah diberikan plasma dari penyintas COVID-19 untuk ditambahkan atau ditransfusikan plasma darah tersebut untuk meningkatkan imunitas dari pasien COVID-19 agar dapat sembuh. Nah, saat ini saya berada di unit transfusi darah RSPAD Gatot Subroto Jakarta karena di sini juga di rumah sakit ini ada dilakukan metode plasma konvalesen untuk memberikan plasma tersebut atau plasma darah kepada pasien COVID-19. Kita masuk ke dalam, kita lihat bagaimana prosesnya, karena saat ini tengah ada juga beberapa anggota TNI dari secapa AD di Bandung yang memberikan plasma darah mereka, ya tentu ya penyintas ya, karena mereka sudah positif tapi kemudian sudah negatif yang kemudian memberikan plasma darah mereka. Ini Anda lihat, ini adalah unit transfusi darah. Di dalam sinilah beberapa alumni dari secapa AD di Bandung yang memberikan plasma darah mereka untuk nanti digunakan dengan metode plasma konvalesen diberikan kepada pasien yang masih positif COVID-19. Saya ajak pihak dari RSPAD untuk berbincang. Ada Dr. Lili. Dokter, boleh saya minta waktunya, minta izin. Dr. Lili, hari ini ada berapa orang yang akan mengambil darah ya untuk plasma darah konvalesen ini, dok? Ya, untuk hari ini kita dapat calon donor ya dari secapa AD itu 32 orang. 32 orang. Ya. Hari ini total semua dari secapa AD ya? Iya, hari ini semuanya total 32 dari secapa AD. Oke. Tapi di luar secapa AD juga masih bisa ya untuk memberikan kita menerima semua orang yang mau mendonorkan darahnya, mendonorkan plasma konvalesennya, kita sangat terbuka. Oke. Saya mau tahu alatnya itu ada berapa sih? Karena kan ini juga terbatas ya, tidak semua rumah sakit punya fasilitas alat seperti ini. Ya betul, pada awalnya kami hanya punya satu ya, kemudian atas bantuan Bapak Kasat ya, Bapak Kasat itu sangat luar biasa. Kami dapat 2 alat, ini dari dalam waktu satu minggu loh, langsung dapat 2 alat. Jadi kapasitas kita yang sebelumnya hanya bisa 6 orang per hari, kita sekarang bisa melayani 30 orang. 30 Jadi orang. 32 ini akan habis dalam satu hari ini ya? Betul. Ya. Total ini kan dimulai kalau tidak salah bulan Maret ya, udah mulai ada plasma konvalesen. Totalnya ada total nggak berapa orang, dan juga termasuk yang hari ini dari secapa ada berapa orang? Jumlah pendonor total itu yang dari luar itu 72, ditambah lagi ini 113 ya sampai hari ini ya. Jadi 72 tambah 113. 200-an yang tadi. Ya, okay. Plasma ini nanti, plasma darah mereka nanti ini akan diberikan kemana saja, dok? Disalurkan kemana? Kami menerima permintaan dari semua rumah sakit yang membutuhkan ya. Jadi pasien-pasien yang derajat sedang dan berat dari rumah sakit lain itu kami terima. Bila ada permintaan dari mereka. Kalau saya mau lihat ke dalam boleh nggak, dok, untuk ngelihat? Oke, ditemani Dokter Novi ya dengan Dokter Jenny. Kita lihat ke dalam, pemirsa. Ini adalah ruang unit transfusi darah di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Disinilah lokasi dari pengambilan plasma darah untuk nanti digunakan dengan metode plasma konvalesen, nanti akan diberikan kepada pasien COVID-19. Jadi, Dokter Novi, kalau darah itu kan merah ya, mungkin masyarakat juga masih bingung, plasma darah yang mana sih? Bisa dijelasin nggak, dok, dari... Iya,
perbedaannya? Sekarang saat ini lagi ada yang kita sebut dengan proses plasma aferesis. Alatnya sendiri ini sebenarnya alat aferesis, namun karena kita prosedurnya yang mau diambil adalah plasmanya, jadi dikatakan proses plasma aferesis. Prinsipnya alat ini hanya memisahkan berdasarkan berat jenis. Kemudian nanti yang kita perlukan produknya itu adalah plasmanya saja yang ditampung, kemudian sel darah merahnya nanti yang tidak kita perlukan akan dikembalikan lagi ke dalam tubuhnya si pendonor. Berapa banyak yang diambil, Dok? Untuk protokol kita saat ini mengambil sebanyak 600 cc untuk setiap pendonor. Oke, jadi ini ada 1, 2, 3 ya? Iya, saat ini semua kami maksimalisasikan ketiga-tiga yang kami punya, 3 unit dari Bapak Kasat, 2 dari Bapak Kasat, dan 1 yang kami miliki di sana. Jadi 600 cc ya? 600 cc. 600 cc nanti diberikan kepada yang digunakan untuk transfusi itu berapa? Protokolnya saat ini 2 kali 200 cc. Kepada satu pasien Siap. positif ya? Jadi boleh dijelaskan prosesnya seperti apa? Apakah ada persyaratan dari calon pendonor untuk memberikan plasma darah mereka? Prosedurnya seperti yang sudah dijelaskan seperti sebelumnya oleh Dr. Lili dan juga oleh Dr. Nana, bahwa memang yang paling penting adalah pendonor ini merupakan penyintas dari COVID-19. Penyintas itu penderita dari COVID-19 yang sudah sembuh. Kemudian kriteria usianya dari 18 tahun sampai 60, terus dinyatakan positif dari pemeriksaan swabnya, dan dinyatakan 2 kali negatif sembuh dengan pemeriksaan swab PCR. Kemudian juga si pendonornya ini dia tidak memiliki penyakit-penyakit komorbid atau pemberat seperti darah tinggi, kencing manis, dan lain-lain. Tadi kita sudah lihat bagaimana sedikit prosesinya, lalu seberapa besar kira-kira plasma konvalesen ini bisa menyembuhkan pasien COVID, dan kenapa ini tidak bisa dijadikan obat? Nanti kita tanyakan kepada Dr. Retno. Usai jeda kita akan ajak nanti dokter sekaligus peneliti dari plasma konvalesen di RSPD Gatot Subroto. Usai jeda tetaplah bersama kami di Kabar Siang di Lokasi. Tadi kita sudah lihat bagaimana proses pengambilan darah di unit transfusi darah di RSPD Gatot Subroto Jakarta. Tadi sesuai janji saya kita akan ajak Dr. Retno selaku dokter peneliti dari RSPAD dalam hal plasma konvalesen. Sudah bersama saya Dr. Retno. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Ini kita sedang ada masih di bank darah kurang lebih, Dok ya. Iya. Tempat pemisahan dari plasma. Kalau Anda lihat itu adalah plasma darah yang tadi sudah diambil dalam tahap pembagian untuk nanti diberikan kepada pasien yang membutuhkan. Dok, mungkin banyak akhirnya yang nanya ya, karena ini bisa menyembuhkan pasien. Iya, itu dia. Apakah ini memang bisa menyembuhkan sepenuhnya atau memang hanya sebuah pendukung aja, Dok? Jadi kami memberikan plasma konvalesen bukan sebagai terapi utama, hanya terapi tambahan ya diharapkan, karena kita tetap memberikan obat-obat yang telah menjadi obat standar, maksudnya sudah ada di guideline itu tetap kita berikan. Jadi antivirus tetap kita berikan. Ya, kemudian ditambah juga kalau ada infeksi antibiotik tetap, kemudian obat-obat yang untuk menghilangkan keluhan ya, apakah dia sesak, berdahak, nyeri dan lain-lain itu kita berikan. Kemudian juga kita berikan vitamin-vitamin yang sifatnya bisa meningkatkan sistem imun pasien juga. Jadi tidak terlepas dari obat-obat juga, Dok ya, obat-obat pendukung lainnya. Jadi ini cuma pendamping saja, Dok ya. Iya, jadi terapi tambahan tidak bisa digunakan sebagai tindakan pemberian plasma sebagai tunggal, obat tunggal nggak bisa. Jadi kalau misalkan ini hanya plasma saja, tidak dengan bantuan obat-obat, kemungkinan persentasenya juga tidak sebesar ketika dengan obat-obat ya? Jadi gini, kan kalau misalnya kita uji klinik tidak etis kalau kita tidak berikan obat yang sebelumnya sudah diakui bermanfaat. Nah, plasma ini kita berikan sebagai tambahan, terutama untuk yang derajat sedang sampai berat. Yang kritis pun ada yang kami berikan. Nah, ini untuk dikhususkan kepada mereka yang klasifikasi apa? Karena kan ada yang ringan, biasa di rumah atau di... Enggak dikasih. Oke. Jadi mulai sedang, berat, sampai
kritis. Tetapi memang kalau sudah ada penyakit penyerta yang banyak, biasa kalau kritis kan pasien-pasien yang rentan kan usia, faktor usia, kemudian ada penyakit lain, misalnya ada diabetes, ada jantung, penyakit kelainan di jantung misalnya baik itu congestive heart failure ataupun jantung koroner, kemudian ada gangguan ginjal, ada yang lain. Nah itu biasanya hasilnya kurang menggembirakan juga. Kami telah hitung karena kalau yang organ lain itu kita periksa SOFA score. Kalau lebih dari 11 biasanya hasilnya kurang baik. Ini kan dikategorikan untuk yang berat dan juga sedang sampai berat ya. Ada persentase nggak dok, berapa persen kesembuhan atau mungkin imunitas mereka bertambah dari ketika mereka dimasukkan plasma darah ini dok? Selama ini yang kami kan memang gini, uji klinik ini baru 10 pasien. Jadi kalau kita periksa misalnya secara klinis membaik pasiennya, dari 10 8 membaik ya. Nah itu tapi karena cuma 10 pasien, N-nya kecil, kalau penelitian kita bilang N-nya kecil, untuk secara statistik biasanya hasilnya kurang bermakna, tidak bermakna ya. Nah itu memang perlu kita lakukan penelitian lebih lanjut ya. Nanti kami dalam tahap persiapan untuk uji klinik fase 2. Dan pada fase 1 sebetulnya yang lebih diutamakan adalah kita hitung safety atau tidak. Apakah plasma konvalesen ini aman ya, karena kan kita berikan dari pasien yang sudah sakit yang sudah sembuh penyintas COVID. Tapi kan kita belum teliti, kita harus teliti dulu diuji aman atau tidak. Tetapi memang uji klinik ini agak beda dari yang uji klinik fase 1 biasa. Biasanya uji klinik fase 1 itu diberikan pada orang sehat. Nah ini adalah orang sakit. Jadi memang kita ambil tambahannya apakah dia juga ada manfaat. Walaupun utamanya kita mencari safety. Ini juga masih dalam penelitian ya, masih akan dilihat. Akan lanjutan. Nanti ada multicenter fase 2-nya. Jadi dengan N yang lebih banyak. Sejauh ini di RSPAD kan kalau tidak salah sudah dari Maret ya untuk plasma konvalesen ini. Sudah berapa orang sih dok yang akhirnya di April? April, oke. Mulai jalannya benar jalan April. Sudah berapa yang akhirnya ditransfusikan plasma konvalesen ini? Udah banyak sebetulnya. Selain yang di RSPAD, di luar juga karena mendengar, walaupun kita karena uji kliniknya aman, banyak juga dari rumah sakit luar minta, bahkan dari Kalimantan juga pernah, dari daerah lain juga pernah. Tapi ini sebenarnya cuma di RSPAD aja atau rumah sakit lain juga ternyata bisa melakukan pemisahan plasma ini? Ya, kemarin saya habis webinar dari Udayana, ternyata di sana mereka bisa. Jadi gini, kan pengambilan plasma bisa nih, misal kita ambil dari darah merah, kemudian dipisahkan plasmanya. Tetapi itu kan berarti pasiennya untuk jadi donor butuh waktu lebih dari 3 bulanan baru boleh donor lagi. Nah kalau kita di sini lakukan secara aferesis, jadi yang diambil hanya plasmanya, nanti sel darah merahnya dikembalikan. Jadi pasien bisa diambil lebih banyak juga, bisa sampai 600 cc, dan darah plasmanya kan udah pisah nih, jadi dia aman. Koreksi kalau saya salah ya, mungkin kalau saya baca berarti ini adalah transfusi plasma darah untuk meningkatkan imunitas mereka, kadar antibodinya, sehingga ini melawan dari dalam ya. Kalau dengan vaksin berbeda, karena vaksin kan secara ini mungkin dari luar dan mengobati ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya? Juga vaksin. Okay. Jadi gini, antibodi itu bisa dibentuk oleh tubuh biasanya kan pakai proses. Ya, jadi tubuh masuk nih misal vaksin, kemudian sistem imun kita bekerja. Ya, jadi dia merangsang sistem imun kita bekerja. Oleh karena itu vaksinnya kan sesuai dengan yang penyakitnya ya. Nah sedangkan kalau plasma konvalesen kita memberikan, jadi tadi ini vaksinasi itu tindakan aktif karena merangsang tubuh untuk membentuk antibodi. Sedangkan plasma konvalesen kita bilang imunisasi, seperti imunisasi tapi pasif karena langsung kita kasihkan antibodi. Mungkin ini dok pertanyaan akhirnya muncul juga, saya punya keluarga positif nih dengan penyakit penyerta misalkan, contohnya punya rekan atau mungkin teman-teman yang akhirnya positif dan mungkin dengan penyakit peserta yang cukup berat, mereka mau dengan bantuan tentu dengan obat-obat, ada yang sekarang regimen dan lain-lain, dan juga dengan plasma darah kalau bisa. Kira-kira gimana ya caranya kalau misalkan saya mau butuh
terutama dari RSPAD, apakah butuh instansi ke instansi atau bisa secara mandiri minta ke RSPAD? Tetap semua tindakan kita di sini harus seizin kepala rumah sakit. Jadi ada surat ke kepala rumah sakit untuk terutama yang dari luar ya, yang di luar rumah sakit, baru lewat UTD. Memang sebetulnya kalau fase 1 tadi baru kita uji klinis untuk lebih ke arah safety. Memang sih sebetulnya belum boleh secara luas digunakan harusnya. Tetapi memang kalau FDA kan sudah bilang, BPOM juga saat ini karena ini pandemi, jadi boleh dipakai. Terima kasih Dr. Retno, peneliti sekaligus ya di Rumah Sakit RSPAD berkaitan dengan plasma konvalesen. Jadi itu sedikit penjelasan tadi dengan adanya alat tambahan dari ini ya, dari Kasat gitu, ada 2 alat lagi, jadi setiap hari bisa kurang lebih 30 orang yang diambil plasma darahnya, dan ini adalah kerjasama dari lembaga Eijkman, ya lembaga penelitian Eijkman, lalu juga dari RSPAD serta dari Bio Farma. Kita lihat nanti karena sudah masuk tahap ini ya Bu ya, klinis ya, akan uji klinis tahap keduanya, kita harapkan bisa memberikan hasil semakin baik dan juga tentu dengan bantuan obat-obatan atau regimen obat yang bisa menyembuhkan penyakit penyertanya, karena juga yang biasa berat adalah penyakit penyerta dari masing-masing pasien. Kurang lebih seperti itu bahasan kita di Kabar Siang di lokasi hari ini berkaitan dengan plasma konvalesen. Rekan kami di studio akan kembali menemani Anda dalam Kabar Siang, tetaplah bersama kami.